kurang dari majority. Kemudian sekarang kalau misalkan kita melihat ya di sebelah kanan itu, sebenarnya sekarang portofolio daripada nikel harum itu semuanya sudah mulai majority ownership, dan kemudian juga itu nanti dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan harum. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita melihat potensi harum ke depannya, ini bisnis utamanya sebenarnya bukan lagi batu bara, tapi kemudian sudah menjadi mix antara batu bara dan juga nikel. Nah, kalau kita ngelihat slide berikutnya ya. Jadi kalau kita ngelihat slide berikutnya, Harum ini memang semenjak tahun lalu dan kemudian juga tahun ini sudah meramp up, dia punya produksi daripada nikelnya itu lebih banyak lagi. Jadi memang semenjak dari tahun ini ya, terutama untuk di second Q 2024 sampai dengan first half lah kalau kita bilang ya. Jadi itu kontribusinya untuk bisnis nikelnya sendiri itu sudah mencapai kurang lebih 25% untuk terkait dengan EBITDA-nya dari nikel. Nah, kemudian kalau ke depannya kita ngelihatnya sebenarnya kan memang ini masih bertahap ya untuk tahun 2025 mendatang, dengan memang beberapa anak perusahaan ya, termasuk tadi yang bisa dilihat salah satunya adalah IMI, kemudian WMI. Nah, itu sebenarnya menjadi kontributor yang sangat signifikan di tahun 2025, sehingga memang kalau misalkan kita ngelihat ke depannya kontribusi EBITDA mungkin bisa 50-50 antara dari batubara dan juga nikel. Nah, kalau sekedar sahabat Piraset ingat juga ya, jadi memang kalau misalkan kita ngelihat portofolio daripada Harum sekarang ini yang transisi dari bisnis batubara, terus mereka ekspansi ke bisnis nikel, jadi memang investasinya ini menyebabkan beberapa kerugian karena memang ada accounting adjustment gitu. Nah, tapi kemudian kita ngelihat ini sebenarnya sudah selesai di tahun 2024, dan mungkin di 2025 ini akan lebih merefleksikan ke dalam laba bersih ataupun pendapatannya gitu. Oke, bagus banget penjelasannya Mas Dharma. Terus kemarin kan juga sempat kedengar beberapa kabar soal corporate actions ya dari Harum ini. Nah, Mas Dharma bisa recap nggak dan kasih tahu kita kira-kira dampaknya apa aja soal corporate actions? Oke, jadi memang kita ngelihat ya banyak berita, terutama untuk minggu ini ya, keluar beberapa corporate actions yang memang udah dilakukan Harum. Mungkin kita bisa ngelihat slide berikutnya. Jadi kalau kita ngelihat ya, sebenarnya ini adalah salah satu part daripada restructuring corporate daripada Harum sendiri. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, sekarang ini Harum ini memang tadinya bisnis nikelnya itu mungkin dimiliki 100% untuk dari Harum. Tapi kemudian sekarang dengan adanya mereka mengeluarkan yang namanya MCN atau Mandatory Convertible Notes, ini memang dia sekarang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan Tsingshan Group, salah satu perusahaan nikel yang terbesar di dunia. Nah, kalau misalkan kita ngelihat sekarang dengan adanya masuknya Tsingshan Group yang mungkin sekarang kepemilikannya itu sekitar 49%, di mana kalau misalkan Harum ini masih 51%, dengan pendapatannya juga sebenarnya masih dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Harum. Kita ngelihatnya sebenarnya ini adalah salah satu positif gitu dampaknya, karena memang Tsingshan Group dengan salah satu yang menjadi majority shareholder juga, dengan sinerginya dengan Harum, ya ini ke depannya kita bisa mengharapkan bahwa sinerginya bisa berpotensi untuk Harum mengembangkan bisnis nikelnya lebih pesat lagi ke depannya. Seperti itu, Safira. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih. Berarti setelah penjelasan dari Mas Dharma, bagaimana rekomendasi dan valuasi untuk emiten Harum sendiri? Ya, jadi kalau kita boleh ngelihat slide berikutnya ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, sebenarnya kan Harum ini kita suka karena memang earnings-nya ini kita ngelihat dari EBITDA levelnya juga dengan ada pertumbuhannya dari bisnis nikelnya, ini juga pertumbuhannya kita ngelihat lebih baik. Karena memang kalau misalkan kita berkaca terhadap harga komoditas saja, sebenarnya kan harganya sudah mulai terkoreksi dan kemudian juga termoderasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sebenarnya sekarang ya dengan adanya ekspansi bisnisnya ini sebenarnya kita ngelihatnya sebenarnya cukup positif gitu. Nah, kalau kita ke slide berikutnya, ini memang kalau kita ngelihat dari forward PE band-nya, dilihat daripada valuasinya ini masih ada di bawah deviasi atau standar deviasinya, atau di bawah rata-ratanya selama 5 tahun. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat untuk forwardnya sendiri dengan menilai tadi potensi yang memang cukup baik ya untuk Harum sendiri dengan ekspansinya di bisnis nikel, sebenarnya kita ngelihat ini terakhir rekomendasi kita masih ada di buy dengan TP sekitar 1.860 per share. Dimana kalau misalkan ini sekarang kita masih akan coba pantau dan revisi kembali nanti terkait dengan Q3 earnings yang mungkin akan diekspektasikan keluar di akhir bulan ini.
Seperti itu, Safira. Terima kasih Mas Dharma, penjelasannya sangat-sangat insightful. Semoga bermanfaat untuk sahabat Miraset di rumah. Terima kasih. Oke, sahabat Miraset, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu Indonesia Market Update yang akan disampaikan oleh Muhammad Aris. Halo, selamat pagi Aris. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi Sobat Nasi. Di sini saya Muhammad Aris Febriansyah akan menyampaikan Indonesia Market Update 4 Oktober 2024. Oke, pertama-tama